Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita sempat bertemu kembali dalam rangka membahas masalah penyusunan kurikulum operasional sekolah atau yang biasa disingkat KOSP. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap satuan pendidikan diwajibkan menyusun KOSP atau kurikulum operasional sekolah. Dalam hal ini, kami dari Kepala SD 141 Bangun Ringku adalah salah satu sekolah yang lolos di seleksi sekolah penggerak angkatan 2 tahun 2022. Perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah penggerak adalah salah satu sekolah yang diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam hal ini kami sudah menyusun yang namanya KOSP kurikulum merdeka. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan KOSP ini, yang pertama berpihak pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kemudian yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, esensial, memuat semua unsur informasi penting, utamanya yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan akurat. Kemudian yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam penyusunan kami di KOSP yang lalu, itu kami melibatkan semua unsur, mulai dari pengawas sekolah dalam hal ini, kemudian kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan bahkan orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri. Kenapa perlu kita libatkan itu? Karena semua ini yang akan melakukan. Adapun langkah-langkah penyusunan KOSP yang kami lakukan, yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Kemudian yang ketiga, menuntun pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyusun rencana pembelajaran, dan yang terakhir, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itulah langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan KOSP. Berikut hasil penyusunan KOSP yang kami lakukan di SDN 141 Bangun Ringku, yaitu pertama lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini telah diperiksa dan diteliti oleh pengawas, kemudian ditandatangani oleh pengawas sekolah, dan setelah itu kami bawa ke Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh beliau. Kemudian lembar berikutnya adalah SK Keputusan Kepala SDN 141 Bangun Ringku nomor 421.2/33 tentang tim pengembang kurikulum Merdeka Sekolah Dasar Negeri 141 Bangun Ringku. Jadi perlu dipahami bersama bahwa sebelum pembentukan kami lakukan, penyusunan yang maksudnya kami lakukan itu, kami terlebih dahulu membentuk tim, karena ini adalah penyusunan KOSP itu adalah tim, berupa tim, jadi bukan orang per orang. Ini timnya ini tertanggal
11 Juli 2022. Anggota-anggotanya dalam hal ini mulai dari pengawas, kemudian pengawas sekolah, kemudian komite, kepala sekolah, operator sekolah, guru-guru, dan juga orang tua siswa. Kemudian selanjutnya bab pendahuluan. Latar belakangnya, sekolah adalah tempat berkumpulnya anak dengan potensi yang tidak sama dimiliki, kebutuhan yang berbeda maksudnya. Itu latar belakang sehingga kami menyusun KWSP, karena KWSP itu adalah panduan utama dalam merencanakan proses pembelajaran. Selanjutnya bab kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Itu harus dicantumkan semua karena dari situlah arusnya kita membuat perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Kemudian bab ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Dan selanjutnya di sini ada pembagian jumlah jam per alokasi waktu, maksudnya per minggu. Kami juga sudah tuangkan ke dalam ini. Terus ada kalender pendidikan, kami lampirkan semua, karena itu adalah acuannya kami membuat kurikulum ini. Kemudian di bagian terakhir adalah bab penutup. Bab penutup ini kemudian selanjutnya kami susun dalam bentuk buku dan menjadi dokumen. Dalam hal ini dokumen 1 yang menjadi landasan atau dasar hukum kami berbuat dalam mengembangkan sekolah kami. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.